Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Kiromah SHI. Saya adalah guru PAI di SMP NU 1 Hasyim Asy'ari Taruk, Kabupaten Tegal. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 IAIN Pekalongan. Saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya yang merupakan pembelajaran dalam bentuk daring. Di antaranya adalah meliputi perencanaan pembelajaran yang di dalamnya ada RPP, media pembelajaran, bahan ajar, evaluasi, dan LKPD. Mari ikuti peer teaching saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, meskipun suasananya masih dalam pandemi COVID-19, kita harus senantiasa menjaga kebersihan, kesehatan, dan tentunya jangan lupa 5M ya anak-anakku ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pertemuan kali ini. Sebelum kita mulai, mari Ketua kelas Mas Abdullah Al-Habsyi dipimpin doa dulu supaya pembelajaran kita ini lebih lancar. Siap, mari teman-teman sebelum kita memulai pelajaran kali ini kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang saya absen dulu ya, Bu Guru absen dulu ya. Yang pertama, Abdul Al-Habsyi ada? Ada, Bu. Hadir. Wergiati? Ada, Bu. Nasohi? Ada, Bu. Ada. Sriwijayanti? Ada, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya lengkap, nggih. Tidak ada yang izin atau alpa hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membiasakan dulu dengan membaca surat Al-Ikhlas agar pembelajaran kita lancar nanti sampai akhir. Mari kita membaca surat Al-Ikhlas dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Baiklah anak-anakku yang Bu Guru cintai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang semua bersih, hidup menjadi nyaman. Anak-anak masih ingat materi yang kemarin? Materi yang kemarin kita kita membahas tentang menghayati perilaku hidup bersih. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana tata cara ya untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Pak, ini masih ini, Pak. Belum bisa share screen, Pak. Oh, sorry, Bu. Oke, ya sudah, Bu. Oke. Ya.
Baiklah anak-anak, sebelumnya kami akan menayangkan dulu pembelajaran kita pada siang hari ini, ya. Ya, ini anak-anak materi kita semua bersih, hidup menjadi nyaman. Anak-anakku semua, kalian tahu bahwa kebersihan itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita, ya. Karena kebersihan itu merupakan kebutuhan pokok bagi kita semua. Nah, dalam materi kali ini kita akan mempelajari dan memahami ketentuan bersuci. Tujuannya untuk apa, anak-anak? Nah, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, kalian diharapkan bisa menganalisis, ya, bagaimana ketentuan bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, kemudian kalian juga mampu memaparkan hasil diskusi, ya, tentang tata cara bersuci dari hadas dan najis. Ya, ini salah. Ya, dari hadas dan najis, ya. Kemudian menjawab soal yang berkaitan dengan memanfaatkan atau bermanfaatnya hidup bersih. Ya. Kemudian sebelum kita mulai, kita lihat dulu video tayangan berikut ini anak-anak. Tolong dicermati ya, supaya nanti kalian bisa memahami bagaimana perbedaan antara najis dan hadas. Iya, Bu. Apa perbedaan najis dan hadas? Apa perbedaan najis dan hadas? Apakah jika terkena najis? Apa perbedaan najis dan hadas? Apakah jika terkena najis maka wudhu menjadi batal? Kotor itu najis. Jika masih belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dan belum memahami dengan baik perbedaan antara hadas dan najis, maka silakan simak bahasan kami berikut ini. Pembahasan pertama kami awali dengan membahas apa itu najis. Najis dalam istilah syariat adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh orang-orang yang bersih. Mereka akan berusaha menjauhinya dan membersihkan pakaiannya hingga terkena najis. Semisal kotoran manusia dan air seni. Seperti yang tertulis dalam kitab Ar-Rawdatun Nadiyah. Najis juga merupakan setiap hal yang dianggap kotor yang diperintahkan oleh syariat untuk menjauhinya. Demikian yang tertulis dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Dari pernyataan dianggap kotor oleh syariat dalam definisi-definisi najis yang kami sebutkan tadi, menunjukkan bahwa tidak semua yang kotor menurut manusia itu adalah najis dalam istilah syariat. Dan juga menunjukkan bahwa yang menentukan najis atau tidaknya sesuatu itu harus dilandasi dalil. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya sesuatu tersebut, maka ia dianggap suci. Sehingga najis tidak bisa ditentukan hanya dengan akal atau perasaan seseorang bahwa sesuatu itu najis, melainkan harus berdasarkan dalil. Yang dituntut dari kita terhadap najis tersebut adalah menjauhinya dan membersihkan diri darinya. Baik, agar lebih menyempurnakan pemahaman, perlu diketahui bahwa najis dibagi menjadi tiga, yakni yang pertama, najasah mukhalatah atau najis berat, yaitu najis dari anjing dan babi. Kemudian yang kedua, najasah mukhafafah atau najis ringan. Misalnya seperti air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan dan muntahnya. Mandi juga termasuk jenis najis ini. Kemudian yang ketiga, najasah mutawasithah atau najis pertengahan, yaitu yang bukan termasuk kedua jenis najis tadi. Misalnya air kencing secara umum, kotoran manusia atau feses, bangkai, dan lain-lain. Demikian ditulis dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Juga dalam kitab Irsyadul Basair wa Nailul Jarhi. Sekarang kita beralih ke pembahasan tentang hadas. Secara istilah, hadas adalah keadaan yang mewajibkan seseorang untuk berwudu atau mandi jika ia hendak sholat. Hadas terbagi menjadi macam. Pertama, hadas asghar atau hadas kecil, yaitu segala yang mewajibkan untuk berwudu, seperti buang air kecil, buang air besar, dan juga kentut. Kedua, hadas akbar atau hadas besar, yaitu segala yang mewajibkan mandi junub, seperti keluarnya mani dengan syahwat, bertemunya dua kemaluan walau tidak keluar mani.
terjadinya darah haid dan nifas ketika orang kafir masuk Islam dan karena kematian. Dari sini bisa kita ketahui bahwa istilah hadas adalah suatu keadaan, bukan suatu benda atau zat. Berbeda dengan najis yang merupakan benda atau zat. Itu ya anak-anak. Tadi sudah melihat video ya anak-anak ya. Sudah dicermati. Ya, Ya. Bu. Sudah. Iya. Ya, dicermati anak-anakku. Nah, ini kalian setelah ini ya. Ya, kemudian kita akan melihat lagi ya, bahwa tadi sudah dijelaskan pengertian hadas dan najis ya anak-anak. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Kemudian untuk menghilangkan hadas besar maka harus mandi wajib. Kemudian untuk menghilangkan hadas kecil yaitu dengan berwudu. Ya, anak-anak. Sudah paham tadi yang dilihat di video? Paham, Perbedaan Bu. antara hadas dan najis. Coba Paham. ada yang tahu apakah hadas itu? Mbak Wijayanti? Hadas itu Hadas berarti tadi keadaan ya Mbak ya? yang kotor Iya. ya, Bu? Iya, Pak. Ya. Keadaan, iya keadaan ketika seseorang sedang dalam keadaan hadas atau sedang mengalami terkena kotoran seperti itu ya. Kalau najis itu bendanya ya. Nah ini untuk menghilangkan hadas besar itu dengan mandi wajib ya. Kemudian untuk hadas kecil bisa dengan wudhu. Kita bisa melihat gambarnya ini ya. Anak sedang berwudhu ya. Kemudian kalau tidak ada air atau ada halangan lain bisa menggunakan tayamum yaitu dengan debu yang bersih ya, dengan debu yang bersih. Oke anak-anak, supaya tidak bosan, mari kita tepuk PPK dulu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, tetap semangat ya anak-anak ya. Iya, setelah itu guru akan memberikan tugas kepada kalian, tugas individu ini nanti untuk dikerjakan di rumah ya. Tugas individunya. Buat PR ya, Bu. Iya, buat PR, iya. Ya, ini tugas. Keluar lagi ya. Tugas individu, iya. Ini tugas individu, ya bisa dikerjakan lewat Google Form. Nanti linknya Ibu kirim ke grup WhatsApp anak-anak ya. Kemudian Bu Guru juga akan membagikan tugas kelompok. Ya, bagi tugas kelompok, ya. Ini ada 3, ya. Aduh, gimana sih? Ulangi lagi ya. Tugas kelompok ada 3 kelompok, ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. 3, siap Bu. Aduh, kok ulangi lagi sih ya. Ya, ini ya kami berikan LKPD. Nah, ini ya anak-anakku. Di sini ada 3 pertanyaan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, kelompok 1. Silahkan kalian amati gambar di bawah ini, ya. Ini tata cara wudhu, kemudian najis jilatan anjing, ada lagi najis darah, ya, yang mengenai baju, kemudian mandi wajib. Untuk kelompok 1, silahkan, ya, tuliskan hal-hal yang kalian ingin ketahui dan rumuskan dalam bentuk pertanyaan, ya. Jadi kalian membuat pertanyaan, ya Bu. Ya, kemudian yang kedua.
Ya, ini silakan kalian melihat gambar, ya. Kemudian kalian diskusikan tata cara membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang ketiga, kelompok 3, silakan kalian mengamati gambar di samping ini. Ada 2 macam lingkungan, yang pertama lingkungan kotor dan yang kedua lingkungan bersih. Silakan kalian diskusikan pengaruh lingkungan yang kotor dan manfaat lingkungan yang bersih bagi kehidupan kita. Oke, siap anak-anakku? Ibu beri Siap, waktu ya Bu. 5 menit ya. Siap, Nah, Bu. nanti setelah ini Oke. kalian presentasikan hasil diskusi kalian yang sudah kalian lihat di gambar-gambar yang tadi sudah ditayangkan. Oke, siap, Bu. Dimulai Itu- dari kelompok 1, ya, Mas Abdul Al-Habsi. J. Bagaimana jawabannya? Ya, dari gambar yang sudah kami amati tadi dan ditugaskan untuk membuat pertanyaan ya Bu ya. Gambar pertama itu tentang bagaimana tata cara berwudu. Kemudian berikutnya bagaimana gambar tersebut menjelaskan bagaimana cara menghilangkan bekas najis jilatan anjing. Maksudnya pertanyaan yang kita bisa ambil dari situ. Kemudian bagaimana cara membersihkan bekas darah yang menempel di baju. Nah, itu dari 3 gambar tersebut. Nah, berikutnya yang terakhir Bu, bagaimana cara mandi besar. Nah, itu dari gambar-gambar tersebut dari kelompok 1. Terima kasih Bu. Iya, bagus sekali. Kita beri apresiasi untuk kelompok 1 ya, telah memberikan jawabannya dengan benar. Sekarang untuk kelompok 2, Mbak Sri Wijayanti, ya, setelah melihat gambar, bagaimana itu gambar apa ya? Tata cara membersihkan apa saja? Ini saya tak pakai HP, nggak kelihatan Bu, itu tulisannya Bu. Oh iya. Biar tiap asal ya Bu, ngapunten iya, Bu. Bu Wergiati tadi untuk kelompok 2 jawabannya apa Bu? Ini pakai HP gelap-gelapan Bu. Oh iya, ya. Nanti kita lanjutkan untuk kelompok berikutnya ya. Yang intinya kalian semua sudah memahami bagaimana hidup bersih itu akan menunjukkan atau akan mendukung kepada kesehatan, sedangkan kotor akan menimbulkan penyakit. Baiklah anak-anakku, untuk materi selanjutnya kita akan membicarakan tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Sebelum kita tutup, ya, adakah yang mau ditanyakan dari materi yang sudah dijelaskan tadi? Tidak Bu. Ada Bu, saya Bu. Ya. Nah ini Bu saya Pak Nasohi. Pak Nasohi, monggo. Oke, bertanya Bu. Tadi sudah disampaikan jawaban oleh Bapak Al-Habsi berkaitan dengan bersuci. Tapi pertanyaan saya itu berkaitan dengan bagaimana langkah untuk mensucikan dari bekas jilatan anjing Bu. Apakah dengan cara disobek atau gimana? Terima kasih. Oh iya. Ini ya, anak-anakku, kalian bisa melihat kembali PowerPoint yang akan Ibu sampaikan, ya. Ada cara menghilangkan najis mughaladoh, ya. Ini ya, sudah kelihatan ya anak-anak ya. Nah, cara menghilangkan najis mughaladoh yaitu dengan cara membasuh 7 kali, ya, dengan air liur jilatan anjing itu dapat dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah yang suci, ya, anak-anak, ya. Ini untuk membersihkan najis mughaladoh. Oke, sudah paham semua, ya. Sebelum saya tutup, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyi bersama-sama, ya anak-anak. Siap Bu. Satu nusa, satu bangsa. Siap Bu. Ya. 1, 2, 3.
satu nusa, satu bangsa, satu satu bahasa, bahasa kita, tanah air pasti pasti jaya jaya untuk untuk selamanya. Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama. Ya, terima kasih anak-anak. Ya, marilah kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.